Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan baik-baik saja, sehat selalu ya. Nah, saya di sini itu akan mengisi study club. Nah, study club kali ini kita online ya karena masih terdapat virus juga. Jadi semoga apapun yang saya jelaskan melalui online ini semoga bisa dipahami sama adik-adik angkatan 19. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kualitatif anorganik dari mata kuliah kimia analisis dasar ya. Sebelumnya di kimia analisis dasar itu sebenarnya ada dua analisis, yaitu analisis kualitatif sama analisis kuantitatif. Nah, bedanya itu apa? Kalau analisis kuantitatif dia itu berkaitan dengan jumlah atau kadar suatu zat dalam sampel. Jadi metode analisis kuantitatif memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan analisis kualitatif ini. Karena analisis kuantitatif itu menyangkut ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Sedangkan untuk analisis kualitatif sendiri itu berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia baik unsur ataupun senyawa dalam suatu sampel. Nah, jadi itu untuk mengetahui jenis zat apa sih atau komponen apa sih yang terkandung dalam suatu sampel tersebut. Nah, metode analisis kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara konvensional sampai menggunakan instrumentasi khusus. Analisis kualitatif ini bisa kita analisis dalam keadaan kering maupun basah, seperti kayak praktikum kering atau basah. Nah, dalam keadaan kering itu ada shape and color sama plan test seperti uji organoleptik ya. Nah, kemudian yang basah itu ada solubility atau kelarutan, ada change color sama precipitation. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama ada shape dan color, bentuk dan warna. Jadi kita bisa mengamati bentuk dan warna dengan mata kepala kita sendiri. Apa sih bentuk dari senyawa tersebut? Apakah dia amorf atau padatan yang rapuh, jadi dia mudah hancur, atau padatan atau kristal atau cairan seperti itu. Nah, color untuk warnanya, setiap senyawa atau setiap sampel itu memiliki warna yang berbeda-beda. Seperti PB3O4 ini dia berwarna merah, sedangkan PBI2 dia berwarna kuning. Jadi setiap senyawa itu pasti memiliki warna yang berbeda-beda seperti itu ya. Lalu seperti ini nih, HGO dan HGS, dia sama-sama mengandung merkuri, tapi ketika dia bergabung dengan oksigen dia berwarna merah, sedangkan Hg ketika bergabung dengan S dia akan berwarna hitam. Jadi setiap senyawa itu berbeda-beda warnanya. Ada pula warna beberapa ion dalam larutan, jadi dia berupa cairan. Misalnya larutan itu berwarna hijau, berarti dalam sampel tersebut terdapat Cr3+ atau Fe2+ atau Ni2+. Untuk warna-warna bisa kalian cari lebih banyak lagi daripada ini ya. Sepertinya di PPT kalian juga banyak warna-warnanya. Lalu yang kedua ada uji nyala atau flame test, jadi warna nyala. Nah, gimana sih caranya itu? Kalian sediakan kawat Ni. Nah, kawat Ni itu kalian jepitkan ke penjepit ya, lalu dicelupkan pada HCl encer. Nah, lalu dibakar dalam api pada bunsen. Jadi bakarnya itu sampai kawatnya memerah seperti itu. Lalu kawatnya dicelupkan pada HCl pekat
dan ditempelkan pada sampel berupa serbuk. Jadi ketika kawatnya sudah panas, memerah, itu kalian langsung masukkan ke HCl pekat lalu ditempelkan pada sampel yang berupa serbuk. Nah, lalu dibakar lagi pada api yang berwarna biru. Jadi kalian mengamatinya pada api yang berwarna biru. Ketika warna itu masih berubah, kalian ulangi saja sampai warnanya itu terlihat atau warnanya itu tidak berubah seperti itu. Nah, lalu ada uji pH. Uji pH ini untuk asam atau basa ya, atau netral itu. Nah, garam di sini dilarutkan dalam aquades, lalu direaksikan dengan HCl seperti diteteskan HCl. Ketika dia mengendap, berarti kemungkinan kationnya itu kalau tidak Ag+ atau Pb+ atau Hg2+. Ketika diteteskan dengan H2SO4 dia terdapat endapan, berarti kemungkinan ionnya dia bisa Ba2+ atau Ca2+ atau Sr2+. Nah, ketika direaksikan dengan NaOH ternyata terdapat endapan berwarna, itu kemungkinannya itu Fe2+ atau Fe3+ atau Cu2+. Nah, lalu ada ketika direaksikan dengan NaOH ternyata ada endapan putih, berarti kemungkinan dia Al3+ atau Zn2+ atau Mg2+ atau Mn2+. Nah, untuk mengetahui ini semua, ini nanti ada beberapa uji, didukung juga pada uji yang sebelumnya seperti shape, color, sama warna nyala. Lalu lanjut ke uji kelarutan. Nah, uji kelarutan ini kita lebih spesifik lagi, apakah dia larut dalam air atau larut dalam pelarut yang lainnya. Seperti caranya itu melarutkan sampel dengan aquades. Jadi sampel dilarutkan dalam aquades. Ternyata misalnya nih, ternyata larut, berarti dia larut dalam aquades. Nah, ternyata ada kemungkinan lain itu senyawanya kok tidak larut, berarti kita mungkin mengaduk atau mengocok sampel yang ada di dalam aquades tersebut. Jadi dikocok atau diaduk. Nah, ketika dia ternyata masih belum larut, berarti nanti kita panaskan sampel tersebut sampai mendidih di atas bunsen. Jadi kalian bisa memakai tabung reaksi lalu dijepit, kemudian kalian didihkan di atas bunsen gitu sampai mendidih ya. Lalu ketika dipanaskan, loh kok tidak larut gitu, berarti kita ganti pelarutnya gitu. Pelarutnya diganti dengan HCl encer. Jadi bertahap ya, HCl encer dulu. Nah, ketika HCl encer ternyata dia tidak larut, berarti nanti prosedurnya sama seperti yang sebelumnya, dikocok dulu atau diaduk dulu. Nah, setelah itu kok tidak larut lagi, berarti HCl sampelnya tersebut yang sudah ada HCl encernya tadi itu dipanaskan gitu. Nah, kalau ternyata dia masih tidak larut seperti itu kita ganti pelarutnya dengan HCl yang pekat. Nah, setelah itu kok tidak larut, berarti nanti dikocok atau diaduk. Nah, setelah itu kok tidak larut lagi, berarti nanti dipanaskan. Nah, prosedurnya seperti itu. Lalu ganti dengan air aja ketika HCl pekat yang dipanaskan tadi ternyata senyawanya itu tidak larut. Nah, nanti ganti dengan air aja. Nah, air aja ini apa sih air aja itu? Air aja itu campuran dari HCl pekat sama HNO3 dengan perbandingan 3:1 ya. Nah, ketika kalian memasukkan HCl pekat, kalian harus berhati-hati. Jadi memasukkannya itu perlahan melalui dinding tabung reaksi pelan-pelan. Nah,
Karena kenapa sih? Karena ditakutkan adanya reaksi spontan. Begitu juga ketika kalian mengocok atau mengaduk, itu jangan sampai terlalu bersemangat ya. Maksudnya perlahan-lahan saja. Yang penting kita tahu nanti ada suatu reaksi gitu. Kalau misalnya terlalu bersemangat ataupun terlalu keras mengaduknya, itu takutnya nanti ada reaksi spontan yang terjadi, kan kita tidak tahu apa sampel tersebut itu. Lalu ini ada contohnya. Ketika dilarutkan dalam suatu pelarut tersebut ternyata larutan berwarna biru, berarti ia mengandung tembaga 2 kemungkinannya seperti itu. Lalu ada yang berwarna hijau, berarti dia nikel atau besi 2+. Ada yang kuning, berarti dia mengandung kromat. Berwarna ungu, berarti dia mengandung permanganat. Ini sebagai contoh saja ya. Masih ada data-data yang lain, bisa kalian cari juga. Lalu setelah uji kelarutan ada uji penggolongan. Nah, uji penggolongan di sini ada kation. Setelah uji kelarutan, kita langsung ke uji penggolongan. Nah, fungsi dari uji penggolongan ini untuk memperkecil kemungkinan golongan sampel. Jadi nanti ada suatu sampel yang dikasih sama reagen, itu ternyata nanti ada yang mengendap, ada yang larut. Ketika dia ada endapan, berarti nanti dia diuji untuk uji kation. Sedangkan jika ada kan nanti masih ada filtratnya itu atau larutannya itu. Nah, larutannya itu yang digunakan untuk uji anion. Nah, pemisahan kation dan anion dilakukan sekaligus dengan cara membuat ekstrak soda. Apa sih ekstrak soda? Nanti saya tunjukkan. Langsung ke sampel. Jadi sampelnya itu diberi sedikit tetesan reagen karbonat. Kalian bisa milih Na2CO3 atau K2CO3. Nah, ketika ditetesi reagen karbonat kok dia larut, berarti dia kemungkinannya Na+, K+, atau NH4+. Nah, ini dibuktikan dengan uji nyala. Oh ya, sebelumnya reagen itu? Jadi reagen itu bereaksi dalam suatu reaksi kimia yang memfasilitasi terjadinya reaksi kimia. Nah, digunakan untuk mendeteksi, mengukur, atau memeriksa tingkat reaksi tanpa dikonsumsi pada akhir reaksi. Jadi reagen itu bentuknya bermacam-macam juga, macamnya itu bermacam-macam. Nah, setiap macam-macam reagen itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi reagen yang berbeda digunakan untuk reaksi yang berbeda juga. Reagen itu digunakan seperti untuk mengukur, meningkatkan, atau memulai reaksi kimia. Jadi perbedaannya dengan reaktan, kalau reaktan itu digunakan sebagai bahan awal untuk reaksi kimia. Nah, reagennya itu untuk mendeteksi apakah terjadi suatu reaksi atau tidak gitu. Nah, ketika ditambahkan tetesan reagen karbonat ternyata dia larut, misalnya sampelnya larut, berarti kemungkinannya dia ada ion Na+ atau K+ atau NH4+. Nah, untuk kita tahu yang mananya itu dibuktikan dengan uji nyala. Jadi tadi uji nyalanya dilihat, misalnya tadi uji nyalanya apinya berwarna kuning, berarti kemungkinannya memang di dalam sampel tersebut ada kation yang berupa Na+. Nah, itu ya. Terus misalnya ketika sampel dikasih reagen kok ada endapan, berarti itu bukan Na, bukan K+, bukan NH4+. Jadi endapan tersebut ya kita uji. Nah, endapan tersebut dipisahkan dulu sama filtratnya. Filtratnya ini
dituang pada tabung reaksi yang lain. Nah, filtratnya ini jangan dibuang. Filtratnya ini digunakan untuk uji anion. Nah, filtrat ini disebut dengan ekstrak soda. Seperti itu. Nah, ekstrak soda nanti digunakan untuk uji anion. Jadi kita nanti tahu apa jenis anionnya. Kita fokus ke endapannya dulu ya. Kan tadi udah dipisahkan sama filtratnya. Nah, endapan tersebut ditetesi HCl pekat. Ya, HCl pekat lalu dipanaskan dalam bunsen ya, dipanaskan dengan bunsen kira-kira sampai CO2-nya tersebut hilang dari karbonat. Lalu kita amati, ternyata misalnya sampelnya ada yang mengendap, ya. Ada yang mengendap, berarti kemungkinan dia Ag+ atau Pb+ atau Hg22+. Seperti itu. Nah, contohnya itu PbCl2 mengendap dalam keadaan dingin. Jadi nanti setelah dipanaskan ditunggu sampai tidak panas, seperti dingin lah. Nanti dilihat ada endapan apa tidak. Ketika dia misalnya nggak ada endapan, berarti kan dia larut. Berarti nanti kita uji lagi tuh larutannya tersebut dikasih dengan NH4OH. Nah, nanti ada dua kemungkinan juga. Ketika dia diberi NH4OH ia mengendap, berarti ia termasuk dalam kation ini. Itu kemungkinan bisa CD, bisa Bi3+, atau Cu2+, atau Sr3+, itu. Nah, kita tahu lebih spesifikasinya ini dilihat dari warna endapannya. Jadi kita sebelumnya udah tahu ya warna-warna endapan dari CD3+ apa, Bi3+ apa gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk menggolongkan kationnya. Nah, kalau nanti setelah dilihat warna endapannya, nanti ada uji identifikasi kation. Nanti itu setelah ini. Nah, kan tadi ada yang mengendap, terus ada kemungkinan larutannya tersebut masih aja larut. Berarti nanti dia larutannya dikasih NH42CO3. Lalu ada endapannya, berarti dia kemungkinan ada Ba2+ atau Ca2+ atau Sr2+. Nah, ini juga dibuktikan dengan apa tadi, uji nyala ya. Uji nyalanya tadi apa warnanya. Jadi itu bisa digunakan. Lalu ada uji identifikasi kation. Kan tadi ada banyak kemungkinan kationnya. Nah, ini lebih spesifik lagi. Ini saya ada contohnya 4. Nanti saya lampirkan ada identifikasi kation yang lain. Saya beri contoh ini misalnya untuk Ag1 ya. Kalian misalnya kan sampelnya, oh mungkin ini Ag nih gitu. Berarti kita uji identifikasi kation Ag dengan cara apa? Ada 2 cara. Kalian bisa menambahkan sampelnya itu dengan HCl. Ketika dia ada endapan putih, berarti ia memang ada kation Ag dalam sampel tersebut. Nah, untuk lebih mengujinya lagi, endapan tersebut itu bisa larut dalam amonium karbonat. Lalu ada cara yang kedua, yaitu larutan cuplikan atau sampelnya tersebut ditambahkan K2CrO4. Ternyata ada endapan merah coklat, berarti dia ada kation Ag+ dalam satu sampel tersebut. Nah, ketika dia dikasih kita menguji 2 cara ini ternyata tidak ada endapan, itu kemungkinan kurang telitinya dari kita atau kita kurang ngasih HCl-nya misalnya. Jadi jangan terlalu pelit dalam ngasih HCl, atau
jika kita kira-kira udah teliti seperti itu, ternyata tidak ada endapan putih ataupun endapan merah coklat, berarti dia senyawa yang lain. Nah, untuk tahunya itu nanti dibuktikan juga dengan uji nyala ya. Uji nyalanya itu tadi apa, terus uji identifikasi katian lebih ke spesifik lagi, nanti saya kasih lampirannya. Ada uji identifikasi katian yang lain, itu ada Pb2+ atau timbal ya, itu dengan cara sampel diteteskan dengan K2CrO4 1 tetes, itu ternyata ada endapan kuning, berarti dalam sampel tersebut ada Pb2+. Nah, untuk pembuktian lebih lanjutnya, jadi endapan kuning tersebut bisa larut dalam 2 molarnya NaOH 2 molar. Lalu ada cara yang kedua, itu larutan cuplikan ditambah H2SO4 1 tetes saja, itu terdapat endapan putih, itu PbSO4 ya. Nah, untuk pembuktiannya itu larut dalam amonium asetat pekat. Nah, ini ada contoh Mi, ada juga contoh Mg2+. Lalu lanjut ya, kita ke pengujian anion. Nah, pengujian anion ini untuk pemeriksaan anion digunakan larutan hasil cuplikan dengan larutan jenuh karbonat. Jadi tadi kan ada sampel yang dikasih regen karbonat, ternyata ada yang mengendap, ada yang masih ada larutannya itu atau filtratnya itu. Nah, filtratnya itu digunakan untuk pengujian anion. Filtratnya tersebut itu tetap dalam larutan yang bersifat basah, disebut dengan ekstrak soda. Jadi filtratnya tadi itu adalah ekstrak soda ya, dengan larutan yang bersifat masih basah. Nah, setiap kali melakukan pengujian, netralkan ekstrak soda dengan asam secukupnya sehingga CO2 dari karbonat itu bisa bebas. Jadi nanti ditambahkan asam. Contohnya kita mau pengujian sulfat sama sulfit. Nah, sulfat atau sulfit itu nanti ekstrak sodanya atau filtratnya itu kita tambahkan dulu, kita netralkan dulu sama asam secukupnya. Asam yang digunakan di sini adalah HCl. Setelah itu dibeli reagen BaCl2. Nah, ternyata kok ada endapan putih, berarti dia sulfat. Nah, ketika kan dia ada endapan putih, berarti dia juga masih ada larutannya itu. Nah, larutannya tersebut atau filtratnya tersebut ditambahkan dengan air brom, itu nanti ada endapan putih kekuningan, berarti dia ada sulfit dalam senyawa tersebut. Ketika tidak ada endapan putih kekuningan, berarti tadi itu sulfat, kan sudah ada endapan putihnya. Jadi nanti ini ada 2 kemungkinan. Lalu ada halida. Misalnya halida di sini ekstrak soda ditambahkan HNO3 berlebih, jadi asamnya HNO3 ya, sampai gas CO2 tidak terbentuk. Lalu dikasih reagen AgNO3. Nah, nanti itu ada endapan putih dan bukan endapan putih itu filtratnya maksudnya ya, filtratnya. Jadi nanti filtratnya itu ditambahkan NH4 2CO3. Ketika dia larut dalam NH4 2CO3, berarti kemungkinan ada AgCl atau anion Cl-. Nah, ternyata pada sampel itu ternyata tidak larut, berarti kemungkinan ia ada AgI atau AgBr. Nah, ini sisa endapan dimasak dengan ditambahkan Zn atau H2SO4. Jadi nanti ada Hi atau HBr. Nah, ini dilakukan juga dengan uji identifikasi anion.
Lalu ada nitrat dan nitrit. Nitrat dan nitrit ini ciri khasnya terbentuknya cincin coklat. Jadi nanti ketika ekstrak soda diberi HCl encer ya, diasamkan dulu, lalu diberi FeSO4 dan H2SO4 secara perlahan. Jika terdapat ada bentuk cincin coklat, itu ada nitrit dan nitrit atau nitrat. Nanti ini lebih ke uji identifikasi anion. Lalu lanjut ke uji identifikasi anion. Ada klorida. Nah, klorida di sini biasanya diendapkan sebagai perak klorida atau AgCl. Nah, endapan tersebut disaring lalu ditambahkan NH42CO3 dan dibagi dua larutannya. Ada larutan 1, ada larutan 2. Ketika larutan 1 diberi HNO3, nanti ia akan terbentuk, misalnya terbentuk endapan putih, berarti dia ada AgCl. Ada AgCl yang terbentuk kembali. Nah, ketika dia larutan 2 diberi KBr, ada endapan kuning, berarti dia ada AgBr atau Br- pada sampel tersebut. Nah, ketika uji bromida ini, sampel ditambahkan permanganat, ditambahkan HNO3, ditambahkan kloroform. Jika kloroform berwarna coklat berarti Br ada di sampel. Nah, ketika kloroform misalnya nggak berwarna coklat berarti tidak ada Br dalam sampel. Jadi kemungkinan anion yang lain. Anion yang lain apa? Misalnya iodida. Jadi sampelnya diberi besi 3 klorida dan kloroform sedikit saja. Nah, ternyata kloroform berwarna ungu berarti ada I2 dalam sampel. I- dalam sampel. Lalu uji nitrat sama nitrit nih. Uji nitrat ternyata uji cincin coklat. Jadi tadi ketika ekstrak soda ditambahkan HCl encer, ditambahkan F2SO4, ditambahkan H2SO4 ada cincin yang terbentuk berarti dia nitrat. Ketika pembuktian lagi, dia nitrat apa nitrit? Pembuktian untuk nitrit itu bisa dilakukan dengan sampel ditambahkan HCl, ditambahkan tiourea, ditambahkan besi 3 klorida, ia akan berwarna merah. Ketika ia berwarna merah berarti dia ada nitrit. Ketika dia tidak ada warna merah berarti nanti kan tadi uji cincin coklat ya, misalnya dia terbentuk uji cincin coklat berarti dia nitrat. Terus ada sulfat, ada asetat. Ini lalu lanjut ke contohnya itu analisis kualitatif NaCl. Jadi NaCl kalian buktikan dengan uji organoleptik dulu. Uji organoleptik itu termasuk shape sama color. Itu shape itu apa sih bentuknya NaCl, ternyata dia kristal, colornya white gitu. Terus uji nyalanya ketika dibakar dengan kawat Ni, ia kobaran apinya berwarna kuning. Uji pH nih, uji pH. Ketika direaksikan dengan HCl, dia tidak bereaksi atau tidak terjadi endapan. Ketika dia direaksikan dengan H2SO4 tidak terjadi reaksi atau tidak terjadi endapannya tersebut. Nah, ketika direaksikan dengan NaOH, ia tidak terbentuk endapan. Nah, lalu uji kekelarutan, ternyata NaCl itu larut dalam air. Lalu lanjut ke uji penggolongan, ada uji penggolongan kation sama anion. Nah, kation jadi sampel dibeli reagen karbonat, dia larut berarti kan dia Na+, dibuktikan juga dengan uji Van test. Lalu ketika diuji dengan anion, uji anion itu ekstrak soda diberi filtrat atau filtratnya tersebut diberi HCl, diberi BaCl2, dia larut. Ekstrak soda atau filtrat HNO3 ditambahkan AgNO3, dia terdapat endapan, dan ditambahkan NH42CO3, ia akan larut. Nah, ketika di tes cincin coklat ia tidak terbentuk. Kenapa? Karena tidak ada nitrat ataupun nitrit pada NaCl. Lalu lanjut ke analisis BaSO4
secara kualitatif. Jadi BASO4 kita lihat dulu shape sama colornya apa, lalu uji nyala, kita lakukan uji nyala hijau kekuningan seperti itu. Lalu uji pH-nya itu ketika direaksikan dengan HCl tidak terbentuk endapan, ketika direaksikan dengan H2SO4 ia ada endapannya. Lalu ketika dia diberi NaOH dia tidak ada endapan. Setelah itu ada uji kelarutan. Uji kelarutannya itu BaSO4 emang sulit larut dalam air. Lalu ada uji penggolongan atau kation. BaSO4 ini ya kationnya itu kan berupa Ba+ ya. Jadi nanti sampel ditambahkan Na2CO3 ia akan mengendap. Nah, endapan tersebut dikasih HCl pekat lalu dipanaskan, ia akan larut. Setelah larut, larutannya tersebut ditambahkan NH4OH, maka ia juga larut. Nah, larutannya diberi NH42CO3, ia akan terjadi endapan. Nah, lalu ada uji anion untuk SO4. Jadi ada sulfat, ada sulfit ya. Nah, uji sulfat atau sulfit itu ekstrak soda ditambahkan HCl ditambahkan BaCl2 terdapat endapan putih. Nah, endapan putih tersebut adalah SO4. Ketika berarti sulfat ya, misalnya senyawa itu sulfit gimana? Berarti nanti ketika direaksikan dengan HCl dan BaCl2 dia tidak terjadi endapan putih itu kalau sulfit. Nah, lalu lanjut ke ekstrak soda. Ini untuk uji halida ya, uji halida. Ekstrak soda diberi HNO3 berlebih, diberi reagen AgNO3 ia larut. Ketika uji nitra dan nitrit itu tidak terbentuk cincin coklat dikarenakan anionnya itu berupa SO4. Mungkin cukup sampai di sini ya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo mau ditanyakan kalau belum paham. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.